Eh, Hari ini saya ajak kita untuk membahas satu tema lanjutan dari renungan yang pernah saya bawakan di dalam surat Yakobus. Tema yang hari ini hampir mirip juga, yaitu adalah dewasa dalam Kristus. Ya, nah saudara-saudara, kita sudah melihat dari bagian sebelumnya ya tentang kedewasaan di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa kedewasaan di dalam Kristus tidak pernah terlepas eh, dari ujian, pencobaan atau penderitaan yang kita alami. Karena kalau kita lihat ya saudara-saudara, bahwa salah satu tolok ukur sebenarnya seseorang bisa mengalami kedewasaan itu adalah ketika dia menghadapi pencobaan, penderitaan, ujian. Bagaimana menyikapinya, dia meresponi. Karena saudara, kalau kita lihat ujian-ujian, pencobaan itu akan memunculkan karakter asli daripada seseorang sebenarnya. Dan seberapa dewasanya seseorang di dalam iman akan kelihatan dari dia menyikapi dan meresponi kondisi yang tidak mudah, entah itu ujian, penderitaan, pencobaan yang dihadapi. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, persoalannya adalah terkadang anak-anak Tuhan tidak siap menghadapi ujian dan penderitaan. Dan kecenderungannya mungkin adalah menghindar dan melarikan diri. Nah, sehingga saudara-saudara, banyak yang tidak dewasa, banyak yang tidak matang di dalam imannya. Nah, sehingga saudara-saudara, kita akan memikirkan pada pagi hari ini, bagaimana supaya anak-anak Tuhan, khususnya kita, bisa lebih matang, bisa mengalami satu kedewasaan dalam iman, kedewasaan di dalam Kristus ketika menghadapi ujian dan pencobaan. Nah, saudara-saudara, saya sudah membahas pada waktu itu poin pertama dan kedua, yaitu adalah pertama, berpola pikir secara rohani ya. Saya sudah bahas di ayat kedua, tiga, dan keempat begitu ya saudara-saudara ya. Jadi sebagai ciptaan yang baru itu adalah kita perlu berpikir seturut dengan kehendak Allah ketika menghadapi pencobaan dan ujian. Bagaimana kita menyikapinya supaya pikiran kita, tindakan kita itu adalah yang itu juga saya sudah menyinggung. Ketika menghadapi ujian dan pencobaan itu adalah menyikapinya dengan berdoa, menaikkan permintaan. Dan ini satu doa yang memang tidak perlu ragu-ragu ketika minta kepada Tuhan ya, seperti 5, 6, 7, 8. Jadi meminta dengan penuh iman kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya melanjutkan yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita menghadapi pencobaan dan ujian supaya kita bisa lebih matang, lebih dewasa. Nah, ini yang ketiga yang saya mau lanjutkan, yaitu adalah menjaga hati kita, menjaga perasaan kita, saudara-saudara. Mari kita lihat di dalam Yakobus pasal yang pertama. Kita lanjutkan ya, ayat 9 sampai nanti ayat 18. Tapi saya baca dulu ayat 9 sampai yang ke-11. Silakan saudara boleh lihat dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini ya. Baiklah saudara, yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah apabila ia ditinggikan, dan orang kaya bermegah apabila ia direndahkan. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput, sebab matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga lah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Jadi saudara, saya pertama-tama mau mengkonfirmasi kepada kita bahwa ayat 9 sampai 11 itu tidak terpisah dari perikop yang ayat 1 sampai 8 sampai nanti ayat seterusnya. Karena ini bukan bagian yang terpisah saudara, ini bagian yang nyambung ya. Bagian yang nyambung. Sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa Yunani itu ada konjungsi yang menjadi penyambung sebenarnya saudara ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia agak begitu kelihatan, tapi ini adalah satu bagian dalam satu perikop yang sama, di dalam satu pembahasan yang sama. Itu sebabnya kalau kita lihat, jadi kita nggak bisa hanya lihat dari ayat 1 sampai 8, tapi kita perlu melihat bahkan sampai ayat 19 dan seterusnya di dalam pasal 1 ini nanti. Itu bagian yang nyambung ya saudara-saudara ya. Nah, sekarang saudara kita melihat ya,
Kenapa, saudara-saudara? Yakobus itu kan di dalam bagian ini berbicara kepada orang yang mampu dan tidak mampu, kepada orang yang kaya atau orang yang miskin, ya, orang yang berlebihan atau yang kekurangan. Nah, tetapi saudara-saudara, mari kita pikirkan ya, kenapa Yakobus di dalam bagian ini berkata, biarlah orang yang rendah bermegah. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah apabila ia ditinggikan, saudara-saudara. Jadi ketika keadaan sulit, saudara ya, memang kita justru sebenarnya kita itu seringkali mungkin rendah diri ya. Jadi orang yang sungkan. Itu umumnya begitu, keadaan yang sulit. Nah, kenapa saudara? Itu sangat dipengaruhi sebenarnya oleh keadaan eksternal. Eksternal itu adalah terkait dengan kekayaan, karena tidak punya harta lah istilahnya, miskin kondisinya. Nah, tetapi saudara, sebenarnya keadaan eksternal itu bisa menyingkapkan keadaan internal kita. Bisa menyingkapkan, ya, ketika orang mungkin dia nggak punya, nggak mampu gitu ya, jadi dia bisa jadi orang yang minder begitu ya. Jadi itu bisa mengatakan begitu. Tapi saudara, Yakobus ini mau mengatakan, walau keadaan kamu rendah, harus kamu bermegah gitu. Walaupun mungkin keadaanmu nggak kaya, kamu kekurangan, tidak berlebihan gitu. Tapi jangan sampai, ini Yakobus berkata begini, jangan sampai keadaan eksternal itu mempengaruhi internal kita. Jadi jangan sampai kita dikendalikan oleh keadaan eksternal. Harusnya kita dikendalikan oleh Allah, saudara-saudara. Jadi jangan sampai keadaan rendah itu mempengaruhi keadaan dan posisi kita yang sebenarnya sudah tinggi di dalam kerajaan Allah. Nah, itu sebenarnya yang mau dibahas. Nah, tapi sebenarnya status kita itu adalah sudah menjadi bagian di dalam kerajaan Allah. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Mungkin secara materi tidak punya, tapi jangan sampai kita minder karena kita sudah punya status sebagai bagian di dalam kerajaan Allah. Kita ini adalah miliknya Tuhan. Kita berharga, kita bernilai, kita diakui bukan berdasarkan keadaan eksternal karena kaya, tapi karena status yang kita miliki sebagai anggota kerajaan Allah. Jadi ini penekanannya, saudara-saudara. Status sebagai anggota kerajaan Allah itulah yang menjadikan kita berharga, bernilai. Bukan dengan apa yang kita punya, saudara-saudara. Wah, ini kalau kita lihat, makanya Yakobus di dalam ayat ini cukup sangat bagus ya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu bermegah di dalam Allah, kata Yakobus. Kita punya Allah. Kita milik Allah dan kita sudah di dalam Allah. Maka Yakobus berkata, biarlah kita punya perasaan. Biarlah kita punya hati, menjaga hati kita. Supaya hati kita dijaga, sama seperti ketika Tuhan Yesus, saudara-saudara, datang juga ke dalam dunia ini kan. Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah, eksternal. Karena Yesus sendiri tidak datang dalam keadaan yang kaya, yang mulia, tapi dia datang dalam keadaan yang miskin. Yang mungkin orang nggak tertarik melihat dia ya. Karena dia bukan penguasa yang kelihatannya punya kekayaan yang banyak. Enggak, walaupun dia pemilik dari segalanya, dia pencipta langit dan bumi, saudara-saudara, tapi dia hadir dalam kondisi yang sangat lemah, tidak berdaya. Karena nilai yang dibawa oleh Kristus mau menegaskan kepada kita, nilai hidup tidak terletak pada harta yang bersifat sementara. Nah, cuman saudara-saudara, memang manusia itu lebih tertarik ya, saudara-saudara. Ini persoalannya. Manusia itu lebih tertarik rewards, penghargaan dari dunia, dari manusia, daripada penghargaan, reward yang Tuhan berikan kepada kita. Maka saudara-saudara, di bagian ini Yakobus menegaskan supaya kita menjaga hati, supaya kita bersandarkan bukan kepada dunia, tetapi kepada Tuhan yang telah memberikan satu reward yang besar kepada kita yang percaya, yang mengasihi, yang mengikuti Dia. Itu sebabnya kita perlu menaruh hati kita kepada Tuhan, kepada kekekalan, kepada sorga, dan bukan kepada dunia yang fana ini. Makanya saudara-saudara, Yakobus kemudian memberikan penegasan yang sangat kontras ya. Kepada orang yang lemah dia berkata, bermegah dalam keadaan yang rendah apabila ia ditinggikan. Tapi ayat 10,
Dan orang kaya bermegah apabila ia direndahkan, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Jadi orang kaya bermegah dalam kedudukannya yang rendah. Kenapa saudara-saudara? Ada kalimat seperti ini. Karena memang orang kaya biasanya sombong, saudara. Orang kaya itu lebih bangga atas kekayaan, atas segala kepemilikan yang dia punya, saudara. Nah, sehingga Yakobus itu mau mengatakan begini, saudara. Kalau ingin mengatasi pencobaan, maka sebenarnya kita perlu menjaga hati. Menaruh hati pada, bukan menaruh hati pada kondisi eksternal, tetapi betul-betul menaruh hati itu pada Allah atau pada internal, di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Bukan pada eksternal, saudara-saudara. Jadi Yakobus mau mengatakan kita itu nggak bisa menaruh hidup pada sesuatu yang bersifat eksternal. Manusia nggak bisa andalkan hartanya, uangnya. Karena semua bisa berubah, saudara-saudara. Kalau kita lihat kondisi yang sekarang, banyak orang mulai gelisah ya. Dengan kondisi Indonesia misalnya. Demo-demo ini banyak orang mulai gelisah, takut. Bahkan mungkin orang-orang luar itu takut mungkin pulang ke Indonesia atau saudara. Nah, jadi dari situ aja kita sudah melihat bagaimana dunia ini bisa saja kacau. Maka kecuali mengandalkan Tuhan, manusia bisa tenang. Kecuali mengandalkan Tuhan, manusia baru mendapatkan apa yang disebut sebagai kepastian, baik dalam ketenangan, hidup, dan segalanya. Maka saudara, segala sesuatu yang bersifat eksternal, kalau kita lihat sifatnya memang tidak tahan lama ya. Yang eksternal itu akan bisa berubah, bisa hilang. Dan kita tahu sesuatu yang eksternal, termasuk kekayaan khususnya, itu semuanya hanya titipan. Titipan yang tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang permanen di dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena seseorang bisa akan kecewa ketika dia menaruh kehidupannya di sana, apalagi dia melihat itu sebagai sesuatu yang mendatangkan kepastian. Karena kalau kita melihat ya saudara-saudara, seseorang yang bermegah kepada kekayaan, dia akan bisa kecewa. Karena kalau kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini, Yakobus itu sudah menjelaskan tentang kehidupan daripada orang yang kaya dan bagaimana kekayaan itu sendiri. Kalau kita melihat ya, bukan kekayaan yang meninggalkan manusia, saudara-saudara. Ya. Tetapi orang yang kaya yang meninggalkan kekayaannya. Dia bisa mati, kekayaannya masih ada, tapi dia bisa mati. Dia bisa meninggalkan itu, saudara. Dia akan lenyap. Kita akan lenyap, saudara-saudara. Jadi, coba ya saudara, kita bisa melihat lebih detail sedikit tentang apa yang dikatakan oleh Yakobus terkait mereka yang memang mungkin mempunyai yang terlalu sombong begitu ya, mengandalkan kekayaan mereka. Yakobus mengatakan di sini, dan orang kaya bermegah apabila ia direndahkan, sebab ia akan lenyap. Perhatikan saudara, ada kata lenyap. Jadi Yakobus mengkontraskan orang yang di dalam Tuhan dan tidak di dalam Tuhan. Makanya orang yang rendah karena posisinya di dalam Tuhan, dia tidak akan lenyap. Tapi orang yang kaya yang mengandalkan kekayaannya, dia akan lenyap. Lalu kemudian dikatakan, dia seperti bunga rumput. Sudah lenyap, lalu mirip seperti bunga rumput. Lalu kemudian dikatakan lagi, sebab matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu. Dia akan layu. Jadi bayangkan saudara, dia lenyap bagaikan bunga rumput dan dia akan layu saudara. Bahkan dikatakan sehingga gugurlah bunganya. Gugur. Itu kata-katanya, lihat ya, lenyap bagaikan bunga rumput, lalu layu, lalu dikatakan gugur. Lalu dikatakan lagi saudara, dan hilang. Hilang hanya bersandar pada kekayaannya. Dikatakan hilang semaraknya.
Demikian jugalah halnya dengan orang kaya dengan tengah segala usahanya. Dia akan lenyap minimal 5 kali, saudara. Menegaskan kondisi orang yang berpegang padanya. 5 kata ini dia akan lenyapkan di dalam Tuhan yang posisinya sudah aman di dalam Tuhan. Tapi mereka yang berpegang kepada kekayaan 5 bagian ini menegaskan kepada kita, mereka bisa hilang lenyap. Maka saudara-saudara, sebenarnya ya, lihat bagaimana itu yang sudah begitu digambarkan dengan 5 penggambaran yang sangat-sangat luar biasa. Nah, ini penggambaran mengingatkan supaya kita itu lalu ingat, itulah keadaan manusia yang tidak di dalam Tuhan. Mereka akan lenyap, yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, ini ada satu kali menggambarkan di sini ya. Jika itu orang itu bagai bunga rumput, saudara, bunga rumput. Ya. Jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya Tuhan itu sangat gampang sekali ketika menghancurkan manusia. Sangat gampang. Tuhan bisa hancurkan entah rumputnya atau entah bunga rumputnya gitu ya, saudara-saudara ya. Entah bunganya yang dihancurkan atau tanahnya, saudara-saudara, tempat di mana dia ada. Ya, tanah di mana dia bekerja, lahan di mana dia ada, Tuhan bisa menghancurkan. Jadi kalau Tuhan mau menghancurkan seorang, sebenarnya sangat gampang, ya. Entah menghancurkan apa yang menjadi kebanggaannya, menghancurkan apa yang menjadi perjuangannya, itu semua Tuhan gampang sekali. Itu dikatakan bagaikan bunga rumput. Maka sebenarnya kalau seseorang tidak menjaga hatinya, bahaya, saudara. Makanya firman ini ujian. Sebenarnya kemiskinan juga ujian. Tapi bagaimana kita bisa menjaga hati? Pada saat kita dalam kesulitan bisa menjaga hati. Pada saat diberkati oleh Tuhan, tetap menjaga hati. Hati tidak kita taruh kepada kekayaan, tetapi hanya taruh hati kepada Tuhan. Maka kiranya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Menjaga perasaan kita sehingga hanya kepada Tuhan saja. Lalu kemudian saudara-saudara, selanjutnya ajak kita untuk melihat, yaitu adalah menjaga perkataan. Mari kita melihat saudara ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 12 sampai yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dan oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi saudara-saudara, Yakobus mau menegaskan di sini, apabila seseorang dicobai, jangan sembarang dalam perkataan. Karena ketika menghadapi pencobaan, bukan kita hanya saja menjaga hati, tapi kita perlu menjaga perkataan. Karena perkataan itu bisa merusak orang lain, saudara. Perkataan juga bisa merusak relasi kita dengan Tuhan. Apalagi perkataan itu susah dicabut. Kalau sudah keluar, saudara, susah sekali dicabut. Makanya seseorang, apalagi sebagai anak Tuhan, jangan sembarang berkata-kata. Kita perlu hati-hati dengan lidah. Makanya dalam pun itu sudah membicarakan dengan sangat banyak, dan bagian firman Tuhan itu sudah banyak sekali membicarakan tentang perkataan. Maka ketika seseorang menghadapi ujian, cobaan dan kesulitan apapun, jangan berkata pencobaan ini dari Tuhan. Jangan bilang aku dicobai oleh Tuhan, atau jangan mempersalahkan Tuhan, saudara. Jangan mengeluh kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mendatangkan ini? Tuhan tidak benar.
Kalau Tuhan benar-benar ada, kenapa Tuhan tidak menolong, tidak menyembuhkan, tidak memulihkan saya? Saudara, seseorang jangan sampai mempersalahkan Tuhan, apalagi kecewa kepada Tuhan di dalam hidup ini, saudara-saudara. Yakobus mau mengatakan seperti itu, saudara. Makanya Yakobus mengatakan, apabila seseorang dicobai, jangan ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Di dalam ayat 11. Jangan, saudara-saudara. Hati-hati dengan perkataan. Karena orang Israel sendiri ketika mereka dihukum Tuhan, salah satu Tuhan menghukum mereka karena mereka mempersalahkan Tuhan, saudara. Kalau lihat perjalanan bangsa Israel di dalam Keluaran misalnya, ketika mereka bertengkar dengan Musa, yang mereka persalahkan, mereka perlakan Tuhan. Kenapa Tuhan membawa kami keluar dari tanah yang sudah bagus menurut mereka, saudara? Mereka menganggap Mesir itu adalah tangan yang berlimpah susu dan madunya, seolah-olah, saudara, apa yang dijanjikan Tuhan di depan itu salah, sehingga mereka mempersalahkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan. Sampai Tuhan Musa memperingatkan mereka dengan sangat keras sekali. Tapi kita Tuhan menghukum mereka, saudara. Karena mereka mencobai Tuhan. Menghadapi pergumulan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Terus orang aktivis yang tapi kenapa Tuhan seseorang dicobai, jangan dia berkata aku dicobai dari Allah. Jangan, saudara, jangan mempersalahkan Tuhan. Karena kalau kita melihat, saudara-saudara, di dalam Tuhan memproses kehidupan kita selalu membutuhkan yang namanya waktu. Di dalam ujian, saya yakin Tuhan proses. Kalau Tuhan sampai izinkan sesuatu terjadi, masakan si Tuhan tidak punya maksud dan tujuan buat kita? Sama seperti orang Israel ketika Tuhan itu bawa keluar dari Mesir. Tuhan bikin gampang banget, saudara. Misalnya tarik garis usia dari Mesir menuju kanan itu garis lurus, itu butuh waktu pendek apa? Tapi kenapa Tuhan bawa mereka mesti? Masakan Tuhan gak punya tujuan? Dan kita tahu Tuhan punya tujuan terhadap umatnya, sehingga mereka dibiarkan. Tuhan biarkan mereka hadapi kesusahan. Tuhan biarkan mereka hadapi kesulitan. Tuhan biarkan mereka hadapi peperangan demi peperangan. Tapi apakah Tuhan tinggalkan? Enggak. Tuhan beri mereka mana, Tuhan beri mereka makanan mana, Tuhan pimpin mereka lewat tiang awan, tiang api. Dan Tuhan sendiri janjikan penyertaannya kepada mereka. Jadi saudara-saudara, Tuhan punya maksud. Kenapa situasi mereka tidak mudah? Maka biarlah kita setiap anak-anak Tuhan yang juga menghadapi pergumulan kesulitan-kesulitan yang ada, kita mulai berpikir dengan pola pikir seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Bahwa dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, pasti Tuhan punya maksud. Entah itu makin mendewasakan kita, dan sudah pasti, saudara, untuk mematangkan karakter kita, iman kita, kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan. Coba ya, saudara, mari kita melihat ya di dalam ayat 15 ya, saudara. Kalau kita tahu ya, saudara, dosa itu kan nih, coba kita lihat ayat 14 ya. Kita lihat ya, seseorang itu ketika jatuh dalam dosa, ayat 14. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jadi orang itu kan jatuh dalam dosa, dia karena keinginan sendiri sebenarnya ya. Karena ia diseret. Nah, coba saudara perhatikan ya. Ada proses. Dia diseret. Itu karena keinginannya dia diseret, lalu kemudian dia dipikat. Nah, apabila keinginan itu telah dibuahi, itu kan ada prosesnya ya. Itu nggak terjadi begitu saja, nggak. Seseorang yang jatuh dalam dosa itu nggak langsung jatuh begitu aja. Misalnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak begitu, saudara. Kalau saudara nanti misalnya melihat di dalam Amsal 7, seseorang juga mengikuti
wanita yang menggoda wanita pesundal digambarkan oleh Amsal, saudara, itu juga gak terjadi langsung jatuh dalam dosa, enggak. Itu ada proses. Dari keinginan, dia diseret, dia dipikat, dan kemudian dia buahi. Dan kemudian dikatakan dia melahirkan dosa. Dan coba saudara, kalimat berikutnya dikatakan, apabila dosa sudah matang, maka ia melahirkan maut. Jadi ada pergeseran. Dari dia diseret, dipikat, dari keinginannya kemudian diseret oleh keinginan berdosa itu, lalu dia dipikat, lalu kemudian itu dia dibuahi sampai melahirkan dosa, lalu kemudian sudah mateng, udah mateng nih, baru kemudian melahirkan maut. Itu ada satu proses yang terjadi. Jadi ketika seseorang jatuh dalam dosa melewati satu proses, tetapi ketika seseorang juga mau bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan, maka ada prosesnya. Makanya misalnya kalau lihat dalam ayat 4 ya, kalau kita bandingkan dua ayat ini, ayat 4, biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Memperoleh buah yang matang. Ketekunan kita dalam Tuhan memperoleh buah yang matang, melewati satu proses. Buah kalau matang kan nggak langsung matang, saudara. Itu kan ada proses sampai dia matang. Dari dia mulai muncul kecil-kecil, sampai dari bunga sampai besar, sampai dia matang. Nah, coba kita lihat saudara-saudara ya. Seseorang ya bisa matang di dalam iman kepada Tuhan ketika melewati satu proses, sampai akhirnya dia mengikuti proses, dia diuji, dia menghadapi kesulitan, penderitaan, sampai dia makin matang, sampai dia berbuah seperti dikatakan dalam firman Tuhan. Dan kemudian saudara, seseorang yang di dalam dosa, saudara, dia juga bisa melewati satu proses, akhirnya dia menjadi orang yang matang di dalam dosa. Maka saudara, pertanyaannya, anak-anak Tuhan ini lebih matang di mana? Matang di dalam Kristus atau matang di dalam dosa? Dewasa di dalam Kristus atau dewasa di dalam dosa? Dewasa dalam iman atau dewasa di dalam melakukan dosa, saudara? Dia makin mahir berdosa. Semoga kita, saudara, bukan orang yang matang dalam dosa, tetapi kita adalah orang yang matang di dalam iman kepada Tuhan. Biarlah kita matang di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bila kita matang di dalam menghadapi segala ujian dan tantangan yang ada. Saudara, semestinya ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, yang saya mau bahas, yaitu adalah percaya penuh kepada Allah. Mari kita lihat ayat 16 sampai 18. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi apa artinya percaya penuh kepada Allah? Saudara, kalau kita lihat di dalam ayat 16, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Jadi Yakobus mau mengatakan, ketika kau menghadapi cobaan, menghadapi kesulitan, jangan sesat. Maksudnya apa? Jangan ditipu. Jangan tertipu. Jangan tertipu oleh yang jahat. Jangan tertipu oleh apapun. Tetapi tetap percaya kepada Allah. Karena rencana Allah di dalam hidup kita tidak pernah salah. Meskipun mungkin kita menghadapi ujian, pencobaan ini dan itu, tapi tetap melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan memberikan yang baik kepada kita. Tuhan baik. Meskipun mungkin orang lain jahat kepada kita, Tuhan baik. Meskipun kita dijahati oleh orang lain, kita dijahati oleh saudara-saudara kita, kita dijahati oleh rekan-rekan kita, kita dijahati oleh siapapun, rekan bisnis, Tuhan baik. Contohnya saudara, misalnya ya Yusuf ya. Yusuf itu kan dijahati oleh saudaranya sendiri, bukan orang lain. Orang dekat dia, yang semestinya tempat untuk dia berlindung, tempat untuk dia curhat, tempat untuk dia bisa nyaman. Tapi di dalam keluarga sendiri, saudara-saudaranya sendiri justru yang membenci dia. Tapi apa kata Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 20? Engkau telah merekarkannya jahat terhadap aku, tapi Tuhan telah merekarkannya untuk kebaikan. Saudara-saudara, jadi apa yang Yusuf mau nyatakan? Yusuf tidak mau persalahkan Tuhan. Dia tidak mau tersesat. Dia tidak mau tertipu oleh yang jahat. Dia tidak mau ditipu oleh perilaku jahat dari saudara-saudaranya, yang bisa saja dia punya alasan untuk kecewa, untuk mempersalahkan saudara-saudaranya, untuk mempersalahkan orang tuanya, mempersalahkan yang lain. Termasuk
Orang hari ini bisa saja punya alasan mempersalahkan si A, si B, dan si C, mempersalahkan keluarganya, mempersalahkan rekan-rekannya, mempersalahkan gereja, mempersalahkan hamba Tuhan, apalagi mempersalahkan Tuhan. Bisa saja saudara-saudara itu terjadi. Sama seperti Yusuf punya alasan, tapi Yusuf bilang, kamu rekakan yang jahat buat aku, tapi Tuhan merekakan yang baik. Makanya saudara, yang kita perlukan sebagai anak Tuhan menghadapi ujian itu adalah percaya penuh kepada Allah. Karena Tuhan tetap baik kepada kita. Dia tetap mengasihi kita. Pada saat kita penuh pergumulan, tetap andalkan Tuhan. Sama saudara, di dalam ayat ini dikatakan, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Tuhan sumber segala yang baik. Tuhan sumber segala anugerah. Itu sebabnya kita percaya kepada Dia. Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Melihat keadaan dan kondisi bangsa yang terjadi saat ini, biarlah kita berkacamata, maksudnya bercermin saudara, dari firman Tuhan ini. Tuhan yang mengendalikan dunia ini. Tuhan tetap memberikan yang baik. Dia sumber segala yang baik. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Meskipun saat ini negara ini sedang dicobai, sedang diuji, tapi biarlah anak-anak Tuhan tetap bersandar kepada Tuhan. Atas kehendaknya sendiri, Tuhan telah menjadikan kita, ayat 18, oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Saudara-saudara, anak yang sulung itu dapat diartikan sebagai buah pertama. Jadi menjadi anak yang sulung apa artinya? Menjadi seperti buah yang pertama karena kesetiaan, karena ketaatan, karena iman yang terus bersandar, berharap, percaya kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi orang-orang yang seperti buah yang sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan. Di antara semua ciptaan, di antara orang lain, kita menjadi orang yang beriman seperti, jadi sudah diuji ya, karena kesetiaan, karena ketahanan di dalam ujian, menjadi seperti orang yang sudah matang, sudah menjadi satu buah yang sulung di antara yang lain, saudara-saudara. Maka biarlah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat dan setia percaya kepada Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi sebuah persembahan korban, satu persembahan yang spesial, yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Sehingga dalam segala keadaan dan kondisi apapun, kita bisa berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, pakailah aku. Aku persembahkan hidupku di tengah kondisi keadaan apapun. Maka biarlah kita menjadi umat Tuhan yang kuat, yang tidak takut, tapi beriman, percaya kepada Tuhan dalam menghadapi setiap ujian, pencobaan yang ada. Karena kita punya Tuhan, sumber segala yang baik. Karena tidak ada bayangan dari Dia. Dia sangat mengasihi kita semua. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita